Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan sebuah sosok yaitu Feng Lingzi. Saat ini kelompok Xiaoyan sedang terlibat pertarungan melawan Feng Lingzi. Karena ujian terakhirnya adalah harus mengalahkan Feng Lingzi, kelompok Xiaoyan saat ini telah memusatkan kekuatan mereka untuk bertarung melawan Feng Lingzi. Serangan bersama-sama ini jelas di luar dugaan dari Feng Lingzi. Debu secara bertahap lalu menyebar. Kelompok Xiaoyan lalu mundur beberapa langkah dan alam beku juga mulai hancur dalam serangan yang begitu dahsyat. Feng Lingzi pun terpental puluhan meter akibat serangan Xiaoyan. Kali ini serangan kalian lumayan juga ya, ucap dari Feng Lingzi. Namun baru saja Feng Lingzi selesai bicara, serangan bertubi-tubi lalu kembali mengarah kepadanya. Dadedok, buar. Namun kali ini Feng Lingzi menahan semua serangan bersama-sama itu dengan serangan yang lebih kuat. Semua orang lalu terhuyung sedikit ke belakang. Tetapi Ji Ying tetap berusaha keras menjebak Feng Lingzi untuk kembali tertangkap oleh alam bekunya. Krak krak. Ji Ying lalu berkata, "Dia sudah terjebak lagi, cepat serang dia," ucap dari Ji Ying. Lalu suara Storm terdengar dari belakang Xiaoyan. "Sekarang adalah giliranku," ucap dari Storm. Lalu pedang angin besar melesat dari belakang Xiaoyan dan langsung melesat menghantam dada Feng Lingzi. Itu adalah serangan terbaik dari Storm. Tubuh Feng Lingzi segera bergetar dan menjadi sedikit lebih ilusi. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Beberapa bayangan pedang besar yang memancarkan nyala api merah terbentuk dan membakar ke arah Feng Lingzi. Sementara itu Feng Lingzi yang melihat kedua serangan itu, dia lalu melonjakkan dokinya. Dengan cepat dokinya pun segera meledak. Buar! King Mu'er, Nan Arming dan Storm menembakkan serangannya bersama-sama. Melihat serangan mengarah kepadanya, Feng Lingzi segera melarikan diri. Tetapi Ji Ying segera menghadangnya. Ji Ying lalu melambaikan tangannya. Penghalang pun lalu terbentuk. Dadedok, buar! Xiaoyan lalu menembakkan Lotus Flame ke arahnya. Buar! Asap lalu menyebar, menguapkan sosok Feng Lingzi yang masih berdiri di sana. Saat Feng Lingzi akan melambaikan tangannya, sebilah pedang tajam tiba-tiba menembus dadanya. Buar! Suasana hening sejenak. Setelah beberapa saat keheningan dipancarkan oleh suara tawa Feng Lingzi. Hahaha, bagus sekali kerjasama tim kalian, sangat bagus kali ini, ucap dari Feng Lingzi. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu mengakui bahwa kami telah menang kali ini?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, kalian menang kali ini," ucap dari Feng Lingzi. "Terima kasih, jika kita terus bertarung, aku yakin kami tidak akan punya kesempatan untuk menang," ucap dari Xiaoyan. "Kamu terlalu sopan kepadaku. Sepertinya kamu punya banyak pertanyaan. Kemarilah, aku akan memberitahumu," ucap dari Feng Lingzi. Orang-orang pun bergegas ke arah Feng Lingzi. Xiaoyan lalu berkata, "Kaisar, bisakah kamu memberitahu kami tentang bencana kuno sebelumnya?" tanya dari Xiaoyan. Feng Lingzi lalu berkata, "Apakah kamu tidak tahu tentang itu?" "Tidak ada titik terang sampai sekarang," ucap dari Feng Lingzi. "Kami semua tahu tentang bencana. Tetapi kita hanya tahu bahwa bencana kuno itu terjadi dan tidak tahu detailnya seperti apa," ucap dari Xiaoyan. "Apakah ada Kaisar Bintang 9 di daratan?" tanya dari Feng Lingzi. Orang-orang berkata, "Ya, ada," ucap dari orang-orang. "Berapa banyak?" tanya dari Feng Lingzi. "Hanya sedikit saja," ucap dari orang-orang. "Ya, sedikit itu berapa? Apakah satu RT atau satu lusin?" tanya dari Feng Lingzi. "Yang kami tahu hanya ada satu orang saja," ucap dari orang-orang. "Apakah dia selamat dari bencana kuno atau dia baru saja dipromosikan ke Kaisar Bintang 9? tanya dari Feng Lingzi. King Mu'er lalu berkata, "Menurut catatan klan Blood Demonku, tidak ada yang dipromosikan lagi menjadi Kaisar Bintang 9 setelah bencana kuno itu," ucap dari King Mu'er. Feng Lingzi lalu mengamati King Mu'er dan berkata, "Hahaha, ternyata gadis ini juga adalah seorang dari klan iblis," ucap dari Feng Lingzi. Xiao Zhan lalu berkata,
Dia adalah adik dari Kaisar Iblis saat ini, ucap dari Xiao Zhan. Oh, begitu ya. Maaf, aku tidak tahu. Kenapa kamu bisa bersama mereka? Seseorang dari ras iblis bukan hanya dengan manusia, bahkan kamu juga bersama dengan keluarga binatang, tanya dari Feng Lingzi. Ji Ying lalu menunjuk ke arah Xiaoyan dan berkata, dia adalah suaminya, ucap dari Ji Ying. Oh, begitu ya, ucap dari Lingzi. King Mu'er lalu menyentuh si kecil Xiu di lengan Feng Lingzi saat ini. Dia lalu berkata, Kaisar, karena si kecil Xiu itu binatang sebelum bencana kuno, kenapa dia masih ada di sini? Terlebih kekuatannya hanyalah Kaisar bintang 2 saja, ucap dari King Mu'er. Feng Lingzi lalu berkata, seperti yang kukatakan tadi, masih banyak rahasia yang belum terungkap di balik bencana kuno itu. Pada saat kematianku, aku diberitahu bahwa hampir semua Kaisar Jiu Xing terbunuh. Tetapi aku bertanya-tanya pada saat itu, kekuatan macam apa yang bisa melakukannya? Ya, sudahlah. Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah itu. Oh ya, kamu tadi menyebutkan si kecil Xiu, bukan? Nama itu sepertinya tidak terdengar bagus. Tetapi karena aku tidak memiliki ide, ya sudahlah, sebut saja dia si kecil Xiu. Sepertinya dia memilih untuk mengikutimu. Aku senang saat melihat ini. Biarkan aku berbicara sedikit. Saat aku bertemu dengannya dulu, dia masih sangat kecil pada saat itu. Aku baru saja menerobos Kaisar Bintang 5. Dan meskipun dia kecil, dia lebih kuat dariku. Dia berada di tingkat Kaisar Bintang 5 menengah saat itu. Sejak saat itu, kami menjalani kehidupan bersama. Dan telah mengalami banyak kehidupan dan kematian dalam bertahun-tahun sepanjang kami bersama. Saat aku mencapai Kaisar Bintang 9 menengah, dia sudah berada di puncak Kaisar Bintang 8, ucap dari Feng Lingzi. Orang-orang sontak merasa terkejut mendengar perkataan Feng Lingzi ini. Feng Lingzi kembali berkata, aku pikir aku dan dia bisa bertahan selamanya. Aku tidak menyangka bencana itu akan terjadi. Dalam bencana itu, bahkan seseorang Kaisar Bintang 9 pun sangat kesulitan. Apalagi puncak Kaisar Bintang 8. Setelah bencana itu, aku terluka parah dan sekarat. Dia juga mengalami luka yang fatal. Aku mencoba segala usaha untuk membawanya ke sini. Aku hanya ingin dia tetap hidup waktu itu, ucap dari Feng Lingzi. Feng Lingzi lalu melihat ke arah si kecil Xiu di tangannya dan kembali berkata, dia bukanlah binatang biasa, tetapi binatang surgawi, ucap dari Feng Lingzi lagi. Mendengar itu orang-orang terkejut lagi. Apa? Binatang surgawi, ucap dari orang-orang. Feng Lingzi lalu mengangguk dan berkata, ya, binatang surgawi. Binatang ini bukan berasal dari benua Kaisar, tetapi berasal dari langit. Darahnya sangatlah mulia. Binatang ini secara tidak sengaja masuk ke benua Kaisar. Dari sekian banyak yang masuk ke benua Kaisar, mereka semua menghilang secara misterius dan hanya menyisakan satu si kecil Xiu saja. Aku juga mempelajari tentang ingatan si kecil Xiu, tetapi sepertinya ingatan tentang rasnya telah dihapus. Jadi aku tidak tahu banyak tentang ras misterius si kecil Xiu ini, ucap dari Feng Lingzi. Xiaoyan lalu berkata, karena asal mula si kecil Xiu ini sangat luar biasa, apakah ada yang istimewa darinya? Tanya dari Xiaoyan. Kalian datang ke sini bersamanya. Seharusnya kalian sudah tahu jika dia bisa merasakan bahan obat yang langka. Tetapi itu hanya salah satu dari kekuatannya. Dan kekuatan keduanya adalah jika dia dewasa, dia akan mencapai puncak Kaisar Bintang 8. Si kecil Xiu ini bisa dibesarkan dengan makan, minum, dan bersenang-senang saja. Itu sangatlah mudah, ucap dari Feng Lingzi. Benarkah? Tanya dari Xiaoyan. Ya, tentu saja benar. Kekuatan dari binatang surgawi ini luar biasa. Saat mereka berada di ambang kematian, jika ada sedikit saja keinginan untuk diresapi, kekuatan khusus di pembuluh darahnya memiliki kesempatan untuk diaktifkan dan memungkinkan mereka untuk dilahirkan kembali. Begitu kekuatan khusus dari pembuluh darah mereka diaktifkan, mereka akan segera mati. Dan kekuatan khusus ini akan menyerap esensi dari pembuluh darah mereka dan beberapa fragmen memori penting untuk membentuk telur dari tubuh mereka. Telur ini adalah tempat mereka untuk beregenerasi, memelihara, dan tumbuh kembali. Tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk keluar dari cangkangnya. Dan aku tidak tahu pasti berapa lamanya.
Selain itu, mereka membutuhkan banyak energi untuk diserap. Jika tidak, maka mereka akan terputus atau mati, ucap dari Feng Lingzi. Suasana hening sejenak. Feng Lingzi kembali berkata, "Aku pikir aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Jadi aku harus berterima kasih pada kalian. Tolong rawat dia dengan baik di masa depan," ucap dari Feng Lingzi. Xiaoyan lalu berkata, "Kaisar, percayalah kepada kami. Kami pasti akan menjaga si kecil Xiu ini dengan baik," ucap dari Xiaoyan. Feng Lingzi lalu mengangguk. Setelah itu dia lalu melambaikan tangannya. Sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya meledak dari udara. Dan 2 batu giok putih mengembun di depan semua orang. Feng Lingzi lalu berkata, "2 giok zen ini adalah 2 keterampilan bertarung yang paling aku banggakan. Anggaplah ini sebagai ucapan terima kasihku karena kalian telah menjaga si kecil Xiu ini," ucap dari Feng Lingzi. Feng Lingzi lalu menunjuk keterampilan bertarung sebelah kiri dan berkata, "Ini adalah teknik pertarungan tubuh yang disebut dengan Feng Sun Bu. Keterampilan bertarung tingkat dunia menengah. Aku menggunakannya saat bertarung dengan kalian tadi. Dan yang ini adalah keterampilan bertarung teknik pedang Feng Shen. Teknik ini membuatku terpental sebelumnya saat aku bertarung dengan kalian," ucap dari Feng Lingzi. Suasana kembali hening. Feng Lingzi lalu menatap si kecil Xiu. Air mata pun keluar dari matanya. Feng Lingzi lalu berkata kepada Xiaoyan dan King Mu'er, "Tubuh spiritualku akan menghilang. Ruangan di sini masih bisa bertahan untuk sementara. Kalian bisa beristirahat dulu di sini. Saat ruangan ini runtuh, kalian akan diteleportasi ke Gunung Qinglin Cincin 5, ucap dari Feng Lingzi. Xiaoyan dan King Mu'er lalu berkata, "Kaisar," ucap dari mereka. Feng Lingzi kembali berkata, "Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Si kecil Xiu selamat tinggal di kehidupan selanjutnya. Kalian semua tolong jaga si kecil Xiu ini," ucap dari Feng Lingzi. Sosok Feng Lingzi perlahan menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Si kecil Xiu terbaring di tanah di mana Feng Lingzi menghilang. King Mu'er segera meraihnya. Setelah si kecil Xiu agak tenang, mereka lalu mengalihkan perhatian mereka ke 2 batu giok zen di udara dan segera melihat Strom. Strom lalu berkata, "Aku memang membutuhkan teknik bertarung pedang, tetapi aku tidak membutuhkan yang satunya lagi," ucap dari Strom. Xiaoyan lalu berkata, "Menurut kalian siapa yang paling cocok menggunakan teknik bertarung tubuh ini?" tanya dari Xiaoyan. Setelah sedikit berdiskusi, teknik bertarung Feng Sun Bu akhirnya diberikan kepada King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Ruangan ini tidak akan bertahan lama. Mari kita istirahat dan bersiap-siap untuk keluar dari sini," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera duduk bersila. Sementara itu ada 16 sosok di Gunung Qinglin Cincin 5. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang kaisar berambut biru. Kaisar berambut biru itu lalu berkata, "Seharusnya mereka ada di sekitaran sini," ucap kaisar berambut biru itu. Kaisar pirang lalu berkata, "Lan Yang, di sana sepertinya ada bekas pertempuran," ucap kaisar berambut pirang. Diketahui kaisar berambut pirang itu bernama Lang Yang. Lang Yang lalu berkata, "Ayo kita lihat ke sana," ucap dari Lang Yang. Lang Yan lalu melihat sekeliling dan berkata, "Ada jejak api surgawi yang menyala di tebing. Ini pasti adalah ulah Xiaoyan," ucap dari Lang Yan. Lang Yan lalu menunjuk ke arah 2 kaisar dan berkata, "Kalian berdua masuklah," ucap dari Lang Yang. Kedua kaisar itu segera bergegas masuk ke dalam gua. Setelah beberapa saat, kedua kaisar itu kembali dan berkata, "Ada 3 tirai tipis di dalam gua. Kami tidak bisa menghancurkannya. Kami tidak tahu apa yang ada di dalamnya," ucap 2 kaisar itu. Kaisar pirang lalu berkata, "Aku akan mencobanya," ucap kaisar berambut pirang. Setelah beberapa saat dia pun kembali dan hanya menggelengkan kepalanya. Kaisar berambut pirang itu lalu berkata, "Mungkin mereka sudah pergi di sini," ucap dari kaisar rambut pirang. Lang Yang lalu berkata, "Tidak mungkin. Mata-mata kita selalu mengawasi tempat ini dan mereka. Hanya ada satu kemungkinan. Xiaoyan seharusnya memasuki sebuah ruangan atau situs kuno. Aku pikir ini adalah tujuan dari kunjungan mereka ke sini. Aku berharap mereka dapat sesuatu yang bagus di dalamnya. Sehingga saat kita berhasil membunuh mereka, kita juga bisa mendapatkan barang-barangnya," ucap dari Lang Yan. Dang Dian lalu berkata, "Ya, kamu benar," ucap dari Dang Dian.
Ternyata dari ke-16 sosok itu salah satunya adalah Dandian. Kalau begitu kita tunggu saja di sini, ucap dari Lan Yang. Pada saat yang sama beberapa sosok juga muncul di pinggiran Gunung Qingling 5 Cincin. Pria parubaya lalu berkata, bagaimana ini orang-orang dari kuil dan selangkah di depan kita. Masih banyak mata-mata kuil dan di pinggiran Gunung Qingling 5 Cincin ini, ucap dari pria parubaya itu. Seseorang pemuda lalu berkata, ini tidak mungkin. Kita tidak akan bisa menembus blokade kuil dan cepat kirim informasi ini kepada tetua, ucap dari pemuda itu. Dengan cepat informasi ini terdengar oleh wanita rubah. Wanita rubah lalu bergegas ke rumah lelang untuk menyampaikan berita itu kepada Zeni. Mendengar berita yang dibawa oleh wanita rubah itu, Zeni segera memerintahkan Jing Jing untuk mengirim seseorang ke Gunung Qingling Cincin kelima. Tujuannya agar Xiaoyan tahu bahwa dia sedang diintai. Setelah itu Zeni bergegas ke rumah Mon Huang dan meminta King Haoran untuk membantu mereka. Mendengar itu King Haoran dan para tetua pun bergegas menuju tempat Xiaoyan. Sementara ini kembali kepada kelompok Xiaoyan. Orang-orang di ruangan lalu berkata, ruangan ini akan segera runtuh dan kita bisa segera keluar dari sini, ucap dari orang-orang. Xiaoyan dan yang lainnya pun bisa merasakan fluktuasi energi, kekerasan yang tersembunyi di dalam ruangan ini. Sementara itu di luar terdengar suara ledakan. Buar, buar. Ada suara keras di langit. Seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Retakan-retakan mulai menyebar di langit-langit. Ada beberapa sosok turun dari sana. Mereka adalah kelompok Xiaoyan. Xiaozan lalu berkata, hah, akhirnya kita keluar juga. Xiaoyan lalu menyebarkan persepsi spiritualnya. Dan dia merasakan bahwa ada 16 fluktuasi di sekitaran mereka. 10 diantaranya adalah Kaisar Bintang 6 menengah dan 6 lainnya masih kurang jelas. Tetapi setidaknya puncak Kaisar Bintang 6. Bahkan ada kemungkinan ada 2 orang berada di Kaisar Bintang 7. Xiaoyan lalu berkata, kita kedatangan tamu sepertinya kali ini, ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, siapa mereka? Tanya dari King Mu'er. Aku tidak tahu, tetapi yang terpenting mereka bukanlah orang yang lemah, ucap dari Xiaoyan. Xiaozan lalu berkata, atau mungkin mereka ingin pergi ke situs kuno ini, tanya dari Xiaozan. Ya, aku juga berharap seperti itu. Tetapi jika karena situs kuno itu terlalu kebetulan saja, ucap dari Xiaoyan. Lalu kabut naik ke atas langit dan 16 sosok itu meledak ke dalam kabut dan mendarat tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Melihat pakaian yang mereka kenakan, Xiaoyan tahu jika mereka adalah dari kuil dan Lang Yan lalu berkata, kamu Xiaoyan bukan? Akhirnya aku berhasil menemukanmu, ucap dari Lan Yang. Xiaoyan hanya terdiam mendengar itu. Lang Yan kembali berkata, kenapa kamu diam? Apakah kamu takut kepadaku? Ucap dari Lang Yan. Xiaozan lalu melangkah maju dan berkata, kamu terlalu banyak bicara, ayo hadapi aku saja, ucap dari Xiaozan. Lang Yan hanya tersenyum mendengar itu. Xiaoyan lalu berkata, jangan berpikir bahwa kamu cukup kuat untuk melawan kami, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Lang Yan berbalik dan berkata kepada kelompoknya, gua Zeng dan aku akan bertempur. Yang lainnya bermain dengan mereka. Ingat, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Bermain-mainlah sedikit, ucap dari Lang Yan. Orang-orang serentak berkata, baik, siap laksanakan. Kaisar pirang yang bernama Gou Zeng adalah seseorang kaisar bintang 7. Dia memimpin maju kelompok kuil dan mengepung Xiaoyan saat ini. Xiaoyan berpura-pura gugup dan mengedipkan mata pada kelompoknya. Kelompok Xiaoyan mengerti dan langsung berpura-pura takut. Melihat ekspresi kelompok Xiaoyan, seseorang puncak kaisar bintang 6 mengangkat tangannya dan tombak hijau gelap muncul di tangannya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Gua juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang suka akan alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya ya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah sedikit membantu gua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa dan sehat selalu untuk kalian. Dadah.